kita akan lihat nanti awal bagaimana Prabowo bisa menjaga secure dari ring satunya, terutama dari adiknya. Udah langsung Spesifik langsung. Karena ini kan pertarungan antara 9 naga dengan naga 10, naga 11, naga 12. Luhut sudah masuk naga 10. Sebaiknya ada upaya untuk mengkritisi dari kalangan akademisi itu. Tapi sering dianggap akademisi itu adalah mereka yang membantu presiden. Kalau Anda tidak ada di lingkaran presiden, Anda dianggap sebagai oposisi walaupun status Anda akademisi. Kan bajingan cara berpikir begitu kan? Kurang ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Teman-teman semua, kita hari ini akan mendengarkan percakapan antara Bung Refly Harun, Bung Bambang Wijayanto, dan juga Habib ya. Ada seorang Habib nih, Habib Yusuf ya kayaknya ini. Nah teman-teman semua, di sini beliau membicarakan tentang pemerintahan Pak Prabowo. Siapa sih di belakang Pak Prabowo dan nanti bagaimana Pak Prabowo bisa mengendalikan pemerintahan ini. Dan juga nanti ada pidato dari Bung Rocky Gerung yang sangat membuat kita menjadi semangat. Beliau ternyata tahu isi dan makna Al-Quran. Beliau juga sudah menggunakan peci karena beliau berada di salah satu pesantren ya. Nah teman-teman semua, mudah-mudahan beliau mendapatkan hidayah untuk bisa masuk Islam. Keren. Karena menurut gue tinggal satu lagi nih. Beliau udah sangat cerdas sekali untuk dunia. Mudah-mudahan nanti kecerdasan beliau juga masuk ke kecerdasan akhirat. Mantap. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Alasan untuk ke arah situ Pak Prabowo itu banyak sekali. Ya, kita mulai dulu dari awalnya tadi konflik of interest di internal. Itu sudah melebar. Bahkan sudah bukan hanya cuman kapan saya jadi apa, tapi bahkan ada mau ngambil partai, ada mau ngambil lahan, mau ngambil ini di internal. Itu bukan berita di banyak beredar di mana-mana. Nah, kita akan lihat nanti awal bagaimana Prabowo bisa menjaga secure dari ring satunya, terutama dari adiknya. Udah langsung spesifik langsung. Ini bukan rahasia. Iya, memang ini bukan rahasia karena ini kan pertarungan antara 9 naga dengan naga 10, naga 11, naga 12. Luhut sudah masuk naga 10. Udah mengambil, udah dapat, udah ketinggalan selama ini dia ambil semua, kurang lebih kan begitu di bacaan saya. Nah, apakah nanti si Hasyim ini seorang, kan backgroundnya pengusaha. Itu naga ke berapa? 11 12-13 nanti ada parlemennya. Karena begini menurut saya, kalau Mas BW dijadikan naga gak bisa. Begitu dia suruh mengelola uang triliunan, bingung dia mau diapain. Dia lapor malah. Iya. Ini kok ada uang triliunan ada. Lalu dia bilang begini, kalau mau bikin podcast sampai kiamat gak habis dana itu. Jadi kalau nantinya Prabowo bisa menjaga, mensterilkan dari ring satunya, bahwa saya sekarang bukan Prabowo yang kemarin. Saya harus membuktikan saya dari mulai tahun 98, nama saya hancur lebur, bahkan saya sempat melarikan diri ke luar negeri dan lain sebagainya, dan sampai hari ini saya dianggap melanggar HAM dan lain sebagainya. Saya akan buktikan bahwa saya punya jiwa patriot. Kedua, setelah itu bagaimana kita lihat susunan kabinetnya. Jadi kalau ini tidak kita kemukakan, tidak kita sampaikan, besok lusa orang rakyat ini nggak ngerti. Tapi begini saya ini ada pemikiran yang saya mengganggu saya. Ya. Kalau kita yakin bahwa pemilu ini securang-curangnya dan gentong babi, pork barrelnya segentong-gentong dan sebabi-babinya, kan berarti hulunya kotor mengotor, ya kan? Betul. Apakah kemudian kita masih bisa berharap hilirnya itu bisa jadi jernih? Walaupun mesin penjernihnya barangkali buatan Israel. Itu satu soal. Soal yang kedua adalah, kita ini berdosa nggak kalau kemudian melegitimasi pemimpin yang kita anggap dan jelas-jelas curang, lalu kita berikan kesempatan, ini pertanyaan sedikit teologis berikan kesempatan untuk memimpin kita. Ini terus terang mengganggu. Kalau begitu nanti cara bisa menghalalkan tujuan bisa menghalalkan segala cara nanti. Artinya nanti 2029 dengan dalil bahwa dia ingin mensejahterakan rakyat, boleh lagi dong main segentong-gentongnya dan sebabi-babinya tadi. Gimana sih? Ya, gini.
Berangkat dari pengalaman dan kegagalan. Ya. Prabowo itu saya menghitungnya 4 kali gagal. Dari mulai konvensi Golkar sampai 2009, 2014, 2019. Ya. Apakah hari ini keberhasilan ini akan dia sia-siakan? Kalau kita tidak setuju atau kita menolak pemilu atau hasil presiden yang dihasilkan oleh pemilu kecurangan, hari ini realitanya yang akan diputuskan atau sudah diputuskan dia sebagai pemenang. Tapi kita akan mengawal, kita akan menjaga tatkala yang dilakukan dan pola pengelolaan kepemerintahannya model seperti yang 2000 dengan yang sekarang, ya barulah kita kembali lagi, kita sikapi, kita tolak dengan cara-cara yang begini karena kan tidak ada jalan lain. Karena ini kan coba bayangin, mana lebih mudah jatuhin Prabowo atau jatuhin Gibran? Lebih mudah jatuhin Prabowo, Gibran besok jadi presiden. Nah kalau ini kejadian bagaimana? Ini yang beredar pertanyaan demi pertanyaan di bawah itu kayak macam begitu. Nah makanya kembali lagi, kalau Prabowo bisa menunjukkan leadershipnya bahwa Pak Jokowi, saya akan menepati janji dengan Anda, apapun yang telah disepakati kita tidak tahu, tapi urusan pemerintahan saya jangan dicawe-cawe. Wah mantap nih ya, menurut gua seperti itu ya. Dari yang pertama tadi Babe Yusuf Marta mengatakan mudah-mudahan di sini nanti Pak Prabowo akan membuktikan gitu ya. Dia mengatakan bahwasanya setelah dari lama nama beliau rusak jelek lah ya. Dan hari ini ketika beliau menjadi presiden, beliau membuktikan kepada rakyat bahwasanya beliau akan melakukan sesuatu yang manfaat untuk rakyatnya, pro dengan rakyatnya. Jadi nantinya asumsi jelek Pak Prabowo jadi hilang di masyarakat dan beliau pensiun dengan nama yang bersih. Kan keren tuh. Dan yang kedua, jangan sampai lah ya Gibran menjadi presiden gitu. Cukuplah Pak Prabowo saja yang menjadi presiden. Tentu masyarakat pun banyak yang tak setuju lah ya. Oke teman-teman semua, sekarang kita melihat ya pidato dari Bung Rocky Gerung. Quran adalah petunjuk. Petunjuk untuk apa? Semua ayat kitab suci adalah petunjuk yang harus dibaca dengan otak. Itu intinya, karena kita makhluk yang berpikir. Tentu petunjuk untuk paling enggak mengurangi kebatilan, menghilangkan kemungkaran. Paling enggak itu lebih dahulu deh, kalau belum bisa memproduksi kebahagiaan, kemakrufan. Bagian ini bukan ditugaskan oleh kitab suci pertama-tama pada rakyat, tapi pada negara. Penguasa harusnya paham ayat itu, amar ma'ruf nahi mungkar itu pertama ayat untuk penguasa. Kenapa? Karena mereka yang potensi untuk menghasilkan ketidakadilan, mereka yang potensi untuk merampas kebahagiaan. Itu ayat untuk para penguasa. Yang anehnya, penguasa ceramain itu ke kita. Terbalik-balik coba. Rakyat tidak punya potensi untuk berbuat ketidakadilan. Hanya negara yang berpotensi membuat ketidakadilan. Dan ketidakadilan itu yang saya terangkan tadi, bahwa indeks kecerdasan bangsa ini drop. Di Asia, Indonesia itu nomor 30 dari 32 negara. Paling atas, paling bawah kecerdasannya. Padahal konstitusi kita menugaskan presiden untuk menghasilkan dua hal: cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Dua-duanya nggak dilakukan oleh negara. Jadi itulah hak dari kita di sini untuk mempersoalkan ketidakadilan itu. Nah, Gus Toha tadi betul menerangkan bahwa sebaiknya ada upaya untuk mengkritisi dari kalangan akademisi itu. Tapi sering dianggap akademisi itu adalah mereka yang membantu presiden. Kalau Anda tidak ada di lingkaran presiden, Anda dianggap sebagai oposisi walaupun status Anda akademisi. Kan bajingan cara berpikir begitu kan? Kurang ajar. Apalagi kalau akademisnya muslim, dianggap ini untuk mempromosikan negara Islam. Udah ada semacam sinopsis di kepala bahwa kegiatan di pesantren itu adalah untuk menghalangi pemerintah. Itu buruknya tuh. Padahal di tempat ini calon presiden datang. Betul.
calon yang mungkin batal tuh. Jadi teman-teman, ini malam yang buat saya berbahagia karena diingatkan kembali fungsi dari persahabatan, fungsi dari keakraban. Dan itu membutuhkan permenungan. Nah, di dalam permenungan itu kita tidak boleh sekedar memakai rasio, reason dalam bahasa Inggris. Ada hal di dalam Islam yang nggak bisa diterjemahkan, yang disebut, kalau bahasa Inggris mungkin sebut reason, itu akal yang bernalar. Passion, batin yang membaca. Tetapi bagaimana menerangkan misalnya istilah kolbu? Apa bahasa Indonesia untuk kolbu? Hati. Tetapi bukan hati yang ada bentuk fisiknya yang bisa sakit hati itu. Tapi hati dalam pengertian mampu memikirkan wisdom. Itu namanya kolbu. Semacam percakapan antara reason dan passion, moderatornya adalah kolbu. Otak kita menghendaki pikiran rasional, matematis. Batin kita namanya passion, menghendaki hal yang emosional. Kolbu berupaya untuk memahami tegangan antara reason dan passion. Filosofi di dalam teologi Muslim bilang begitu tuh. Karena itu susah untuk menerangkan bahwa ya sakit kolbu, nggak ada sakit kolbu. Yang ada sakit otak dan sakit jiwa. Kolbu adalah obat. Tempat ketika kita letih di dalam pikiran, kita berhenti dan minta kolbu itu bicara. Ketika kita emosi, kita berupaya tekan emosi itu, dan itu adalah hasil kerja kolbu. Bagian yang suci itu yang hilang dari bangsa ini. Kehilangan kolbu itu lebih bahaya daripada kehilangan akal dan kehilangan batin. Nah, kesempatan ini adalah upaya untuk membenahi bangsa ini dengan memproduksi kolbu. Tapi nanti saya akan dibully. Pasti dibully itu. Sok tahu Rocky Gerung. Ngomong apa dia? Ada yang akan menjelaskan. Ustaz Toha tuh. Jadi teman-teman, pesantren fungsi utama adalah mengucapkan kejujuran karena diperintah oleh kolbu. Mengucapkan kemerdekaan berpikir karena menginginkan ada pertengkaran argumen. Memanfaatkan momentum-momentum politik supaya bangsa ini jangan diselundupkan di dalam wacana atau headline yang kita baca setiap hari yang gak ada isinya tuh. Jadi teman-teman, itu kultum saya hari ini. Nanti sebelum kita bercakap-cakap, tapi saya ingin mengatakan kesenangan hati saya karena diundang di tempat di mana pikiran itu dihargai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali ya teman-teman semua, pidato dari Bung Rocky Gerung. Beliau ini ternyata tidak hanya pintar di ilmu politik saja ya, filsafat hukum beliau juga paham, bahkan agama juga mengerti lah sedikit-sedikit ya. Beliau sedikit mengutip tuh dari ayat Al-Quran ya, perbuatan ma'ruf dan mungkar. Keren lah ya, mudah-mudahan beliau mendapatkan hidayah. Bung Rocky Gerung itu selalu ya mengajarkan kepada kita bagaimana agar rakyat ini paham tentang demokrasi, bagaimana Indonesia ini agar sering-sering gitu bertengkar pikirannya biar lebih cerdas gitu, karena pertengkaran pikiran itu adalah bisa menghasilkan kecerdasan teman-teman semua. Karena setiap gagasan, setiap ide itu harus dipertengkarkan agar outputnya menjadi sesuatu hal yang bisa diterapkan gitu ya. Diuji dulu lah, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Priyoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.